Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semega, selamat datang di program acara podcast Si Eno. Acara ini dipersembahkan oleh siswa-siswi SMKN 3 Batu. Saya Vita Ramawati sebagai host akan menemani waktu berpuasa Sobat Semega selama di rumah. Dalam episode spesial kali ini, kita akan membahas tentang level up ibadahmu dengan sholat malam. Baik, saya akan menemani Sobat Semega berbincang langsung dengan narasumber kita. Di sisi saya sudah ada Pak Kafi selaku guru agama di SMKN 3 Batu. Beliau akan membantu kita memahami lebih dalam tentang makna ibadah sholat malam. Halo Pak Kafi, selamat sore. Sore juga Vita. Kita bertemu lagi ya Pak ya di podcast kali ini. Ya. Oke, jadi gimana Pak kabarnya? Apakah masih baik? Alhamdulillah baik. Vita bagaimana? Alhamdulillah baik ya Pak. Kalau untuk puasanya Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar, berarti nggak ada kendala ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Kafi karena sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Jadi gini Pak, pembahasan kita kali ini tuh tentang ibadah sholat malam. Nah, ini banyak nih yang mau saya tanyain kepada Bapak. Salah satunya ini, apa sih Pak sholat malam itu dan bagaimana caranya dalam ajaran Islam? Sholat malam atau qiyamul lail. Hadis dari riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Afdolus sholah ba'dal fardhatus sholatul lail. Yang artinya, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu atau wajib adalah sholat malam. Ulama mengatakan pengertian sholat malam adalah sholat yang dilakukan di malam hari dan merupakan sunnah tepatnya pada setelah sholat isya. Rinciannya yang pertama sholat taraweh, kemudian sholat witir, sholat mutlak, kemudian sholat yang harus tidur menurut ulama itu adalah sholat tahajud, dan yang kelima adalah sholat sunnah mutlak. Seperti itu. Oke Pak, baik. Berarti secara istilah, sholat malam itu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya ya Pak ya? Betul. Baik sebelum maupun sesudah tidur gitu. Oke baik Pak. Kalau untuk ini Pak, kenapa sih sholat malam itu memiliki keutamaan khusus di bulan Ramadan? Seperti yang kita ketahui ketika di bulan Ramadan, sholat malamnya adalah yang pertama sholat taraweh, sholat witir, kemudian ba'da isya, dan juga sholat tahajud. Mengenai sholat taraweh, sholat taraweh merupakan ibadah yang dahulu Nabi melakukan secara munfarid atau sholat sendiri, juga secara berjamaah, yang tentunya Nabi juga pernah melakukan dan pernah tidak melakukan. Kemudian mengenai mengapa kok istimewa, nah seperti yang kita ketahui, istimewa itu karena merupakan ibadah yang orang-orang soleh terdahulu melakukan. Sebagaimana contoh nih, misalnya ibadah sedekah. Ibadah sedekah itu kan orang muslim seperti kita melakukan, agama lain juga melakukan, bahkan nyuwun sewu, orang preman pun juga melakukan. Berbeda dengan sholat malam. Sholat malam itu benar-benar khusus yang orang-orang soleh terdahulu melakukan. Itu keistimewaan yang pertama. Yang kedua, merupakan sarana takarrub atau cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga, itu merupakan dikabulkannya doa-doanya ketika kita meminta di malam hari. Oke Pak, Masya Allah luar biasa sekali ya. Berarti itu tadi kemuliaan orang-orang terdahulu melakukan sholat malam. Betul sekali. Saya boleh curhat dikit nggak nih Pak? Oke. Boleh. Jadi gini Pak, banyak nih ya kami dari Gen Z itu yang males sholat malam karena kurang niat, nggak bisa atur jadwal, terlalu sibuk sama gadget masing-masing. Nah ini nih Pak, gimana sih cara biar kita itu lebih disiplin dan nggak mager? Nah, dalam kitab Fathul Atqiya dari Sayyid Bakri di syarahnya itu mengatakan ada faktor-faktor kenapa orang kok enggan, kenapa orang kok males dalam sholat malam. Yang pertama adalah adanya kebimbangan di dunia sehingga lalai di akhirat. Yang pertama. Yang kedua adalah terlalu banyak makan sehingga ketika di malam hari atau menjelang mau tidur itu menjadi kualitas tidurnya tidak bagus. Yang ketiga adalah tidak qailullah atau tidak istirahat di siang hari. Yang keempat, terlalu banyak aktivitas di siang hari sehingga membuat kita letih dan enggan untuk sholat malam. Dan yang terakhir itu merupakan hal yang bisa kita contoh misalnya supaya kita lebih semangat, seperti tipsnya nih misalnya tidur lebih awal, kemudian saya ada niat nih mau sholat malam, kemudian kalau bisa itu dikasih alarm sehingga misalnya sudah niat tapi tidak memasang alarm pun secara sadar mau melakukan sholat malam seperti itu. Waduh, iya ini Pak, saya baru tahu nih kalau ternyata pola makan sama aktivitas kita di pagi hari itu ngaruh ya Pak ya? Betul. Oke, kalau ini Pak, bagaimana sholat malam mempengaruhi kehidupan spiritual untuk seorang remaja?
Pengaruhnya adalah seperti yang kita ketahui, diridhoi oleh Allah. Ketika diridhoi berarti kan dimudahkan. Iya. Seperti pada hadis riwayat Abu Ya'la, ada 3 orang yang diridhoi. Yang pertama, orang yang bangun sholat malam. Yang kedua, itu adalah orang yang sholatnya bersyaf atau berjamaah. Yang ketiga adalah orang yang berjalan di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah. Pengaruh yang kedua adalah sebagai mudahnya diterima doa-doa, salah satunya dosa pengampunan. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, itu ketika kita melakukan bangun di sholat malam, Allah itu akan datang, istilahnya seperti itu ya. Allah akan datang menjemput doa-doa kita, salah satunya pengampunan kita di malam hari. Pengaruh yang ketiga adalah ketika kita sholat malam, itu sebagai menjembatani kita di dalam surga, mendekatkan diri kepada surga. Seperti ada hadis dari Ibnu Majah, seperti kita ketika sholat malam, itu sebagai penghubung atau penjembatan kita mendekatkan diri kepada surga, seperti itu. Oke, Tiga baik Pak. pengaruh. Mungkin untuk Pak Kavi ada pesan untuk Sobat Semega di rumah? Baik, bukankah sebuah kebohongan misalkan kita mengaku sebagai kekasih Allah, atau istilahnya kalau kasih itu kan berarti sering komunikasi, sering mendekatkan Betul. diri, betul. Iya. Akan tapi kita itu enggan untuk sholat fardu. Nah, misalkan sholat fardu sudah bagus, berarti ditambahi sholat malam supaya ada istilahnya bonus tambahan ibadah-ibadah lain selain sholat fardu. Nah, jangan lupa misalnya kita itu kalau mau sholat malam harus ada niatan supaya kita bangun untuk sholat malam, termasuk sholat tahajud. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Kavi atas ilmu dan inspirasinya. Baik Sobat Semega, itu tadi pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk terus beribadah di bulan Ramadan ya. Saya Vita Ramawati selaku host pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.